Selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi ini kita bisa berkumpul di rumah ini. Terima kasih Pascal dan juga Saudari Riris sudah membuka pintu rumahnya buat kita beribadah di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa dengar suara saya. Dari anak-anak bisa belajar banyak hal ya tentang pertumbuhan iman seorang Kristen. Baiklah, situasi sekarang ini membuat kita terbatas. Mau ngapa-ngapain terbatas, pekerjaan terbatas, mau sekolah juga terbatas. Apalagi sekarang ini waktunya anak-anak mulai sekolah. Kemudian karena semuanya terbatas, gerak kita terbatas, keuangan kita juga terbatas. Jadi semuanya berhubungan satu sama lainnya. Nah, tapi jangan sampai ibadah kita kepada Tuhan terbatas. Mungkin sekalipun kita juga beribadah di rumah, kita tetap berharap dan selalu mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Judul khotbah pada pagi ini adalah Orang Farisi Kemarin dan Hari Ini. Mungkin semua sudah tahu tentang orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang Hasidim. Mereka yang mulai pergerakan hidup mereka dari zaman Ezra dan Nehemia. Ketika Ezra dan Nehemia mereka berada di Babilonia pembuangan itu, dan di situ mereka mulai menyalin pekerjaan mereka adalah orang ahli Taurat, orang Farisi dan juga orang Saduki ini. Pekerjaan mereka adalah menyalin Taurat. Zaman dulu belum ada fotokopi, tapi kalau zaman dulu itu mereka menyalin menggunakan papirus itu disalin. Jadi semua hukum Taurat, tulisan-tulisan Musa itu ditulis, disalin. Nah, di samping itu pekerjaan mereka selain menyalin, mereka mempelajari, menerjemahkan tentang isi hukum Taurat. Dan seringkali dari orang Farisi mereka mencampurkan antara tradisi sehari-hari mereka dengan hukum Tuhan. Jadinya amburadul seperti itu. Nah, karena dicampur maka mereka merasa sebagai orang-orang yang benar. Itulah orang Farisi. Dan ketika Yesus ada pada zaman perjanjian baru, orang Farisi ini sering dikecam. Celakalah orang Farisi, sering dikatakan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tidak menyukai bagaimana mereka merusak ya hukum Tuhan, mencampur baurkan dengan hukum Taurat. Sudah dikasih Tuhan, dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Mari kita lihat bersama. Kitab Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Di sini berbicara tentang orang Farisi. Berbicara sebenarnya bukan orang Farisi di sini, tetapi sifat atau roh Farisi itu ada dalam orang ini. Mari kita lihat di Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Dikatakan seperti ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, ini bercerita tentang anak yang hilang. Sekilas kalau kita sebagai orang awam memperhatikan ayat ini, bapak ini tidak adil ya. Kenapa dia tidak memberikan hukuman kepada anaknya yang bungsu? Dia meminta membagi hasil, membagi
warisannya, kemudian hasil bagian dari anak bungsu ini dia jual, kemudian dia pergi ke kota, dia menggunakan uangnya, berfoya-foya, diboroskannya, bermain bersama pelacur dan berjudi di sana. Ketika habis dia untuk makan pun susah, dan akhirnya dia bekerja sebagai peternak babi, penjaga peternak babi, dan sampai dia tidak dikasih makan dan ampas-ampas babi pun itu dia makan. Sisa-sisa makanan babi itu sampai dia makan. Dari uang yang banyak menjadi orang yang tidak punya apa-apa, dan dia teringat pada bapaknya. Akhirnya dia pulang dan disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Kesannya tidak adil. Kenapa bapaknya nggak ngasih hukuman? Tuh kan, rasain. Kamu sudah berfoya-foya. Harusnya ada hukuman di situ. Tetapi kenapa disambut dengan memotong lembu, adanya musik-musik, adanya tarian, menyambut dengan sukacita. Saudara, ini menggambarkan tentang orang berdosa, saudara. Menggambarkan manusia berdosa yang seringkali jalannya salah. Tetapi ada orang yang merasa dirinya benar, dia menganggap bahwa seharusnya Tuhan tidak boleh seperti itu. Tuhan harusnya mengasih hukuman kepada orang berdosa. Sementara saya atau orang Farisi menganggap bahwa sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tetapi kenapa Tuhan masih memperhatikan orang berdosa tadi? Tujuan Tuhan datang ke dunia adalah menyelamatkan orang berdosa. Saudara, ternyata roh Farisi, orang Farisi itu ada pada hari ini. Kalau saja hari kemarin itu ada, yaitu mereka yang mencampur baurkan antara firman Tuhan dengan tradisi dan merasa diri benar. Sekarang ini ada, saudara. Ciri-ciri orang Farisi dapat terlihat dari watak anak sulung. Yang pertama adalah dia menganggap dirinya paling benar. Yang kedua, dia seorang yang tak mengasihi. Yang ketiga, dia seorang yang mencari kesalahan orang. Dan yang keempat, dia adalah seorang keras kepala. Yang pertama, dia seorang menganggap dirinya benar. Dia mengatakan dia tidak melakukan hal yang sama seperti adiknya. Dalam doa yang diumpamakan oleh Yesus antara orang Farisi dan orang pemungut cukai, doa mana yang lebih didengar? Ternyata yang lebih didengar adalah doa orang atau pemungut cukai ini. Orang Farisi ketika berdoa, dia, Tuhan, saya sudah berpuasa, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, tidak merampok, saya melakukan untukmu. Tidak seperti orang pemungut cukai ini. Sementara pemungut cukai dengan kerendahan hati dia meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa kepadamu. Dan ternyata Tuhan lebih mendengar doa pemungut cukai ini. Dalam kehidupan kita jangan seperti itu, saudara. Kita merasa diri sebagai orang yang benar. Memang firman Tuhan adalah yang benar. Saya dulu sering berdebat dengan orang-orang yang merasa dirinya benar dan mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa keselamatan itu tidak harus dibaptis. Tapi ketika saya memperhadapkan satu ayat bahwa selamat dengan percaya dan dibaptis, ini adalah dua ikatan, satu sama lain, saling mengikat. Percaya, tidak hanya percaya, tapi dibaptis. Ada tindakan, dan memang harus dibaptis. Kemudian saya juga berdebat dengan orang yang mengatakan bahwa baptisan itu yang penting air, bukan bicara tentang diselam atau dipercikan. Tapi di situ kita melihat ayat aslinya atau bahasa aslinya, yaitu dibenamkan. Baptizo, dibenamkan, bukan rantizo, dipercikan. Nah, di sini berbicara tentang hal-hal yang perlu disampaikan bahwa itu benar atau salah. Jadi berbicara ketika Alkitab berbicara dan berdiam diri ketika Alkitab berdiam diri. Yang kedua, dia seorang yang tak mengasihi. Ketika adiknya pulang, dia malah sakit hati, ya. Dia dengki, dia jengkel, benar-benar memusuhi adiknya. Dan bagi dia harusnya bapaknya itu ngasih pelajaran buat adiknya, entah itu dikucilkan, diusir, untuk sebagai pelajaran bahwa dia tidak melakukannya lagi. Saudara, bapaknya di sini dia mengaplikasikan Roma 12 yang mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, sama halnya kita meletakkan bara api di atas kepala. Gimana sih perasaan kita ketika kita melakukan salah pada seseorang dan seseorang ternyata tidak dendam, dia malah
balik mengasihi kita. Kita yang malu ya, biasa seperti itu. Nah itulah yang dilakukan oleh Bapak. Harus mengasihi. Suatu hari ada seorang anak yang membuat tulisan kepada ibunya. Ibu silakan dibaca. Kemudian ibunya membaca, oke. Cuci piring 5.000, belanja ke pasar, upahnya 5.000. Kemudian menyiram 5.000, menyapu 5.000, mengepel 5.000, dan membersihkan tempat tidur 5.000. Semua ditulis sampai tulisan itu ada 200.000. Wah. Kemudian ibunya, oke nak, sekarang ibu akan membuat tulisan, silahkan dibaca. Dan ibunya, dalam tulisan itu dikatakan seperti ini: hamil merawatmu 9 bulan gratis. Kemudian menjagamu ketika kamu masih kecil gratis. Menyuapi kamu gratis, mengganti pampersmu gratis, memandikanmu gratis, semuanya gratis. Ketika anaknya membaca itu, dia sedih, terharu. Akhirnya dia memeluk ibunya, bahwa ternyata kasih seorang ibu itu lebih besar kepada anaknya. Tuhan juga seperti itu, saudara. Dalam hidup ini, dalam keseharian kita, jangan memperhitungkan, oh dia berbuat baik sama saya, maka saya harus berbuat baik sama dia. Kadang kan ada seperti itu. Tapi lakukan yang terbaik, mengasihilah walau orang tidak mengasihi. Kemudian yang ketiga, dia seorang yang mencari kesalahan. Tadi sama seperti orang Farisi mencari kesalahan, sama seperti kakaknya tadi, dia mencari kesalahan adiknya. Dalam hidup ini juga banyak orang yang mencari kesalahannya. Kesalahan-kesalahan padahal sudah hidup ibaratnya sudah benar, dicari-cari kesalahannya. Kemudian yang keempat adalah ia seorang yang keras kepala. Sebagaimana dinyatakan penolakannya, dia masuk ke rumah, dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Dikatakan dalam ayatnya, dikatakan, tetapi ia menjawab, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dia nggak mau masuk. Saking jengkelnya, dia keras kepala. Seringkali dalam kehidupan ini ada orang Kristen yang keras kepala dalam kehidupannya, yang seharusnya dia tahu bahwa itu kebenaran, tapi menyatakan bahwa itu tidak percaya. Kan ada orang seperti itu ya, ketika sudah tahu bahwa itu benar, gengsi dia. Waduh, gengsi. Masa anak kecil sih ngajari saya? Akhirnya dia nggak mau. Dulu saya ngajar di Depok, orangnya sudah tua ya. Sekarang masih hidup, umurnya sekitar 75 tahun. Dalam pengajarannya memang dia sudah dibaptis selam. Akhirnya saya mengatakan, Bapak dibaptis selam untuk ikut gereja yang mana? Oh iya, saya mengikut gereja Tuhan. Tapi konteksnya pada saat itu kebenaran mana yang Bapak yakini sehingga Bapak mau dibaptis? Ya, saya kebenaran bahwa Tuhan itu adalah penyelamat. Tapi Bapak masuk ke gereja yang mana? Menurut Bapak benar atau salah itu gerejanya? Salah. Artinya ketika Bapak masuk gereja salah, keyakinan Bapak benar atau salah? Salah. Nah, ketika keyakinan Bapak salah, Bapak dibaptiskan, Bapak masih berada dalam posisi salah atau benar? Salah. Oke, saya mau dibaptis ulang. Saudara, dia walaupun tua, tapi dia menyadari bahwa ini berbicara tentang kebenaran, bukan usia atau lamanya hidup di dunia ini. Berbicara tentang kebenaran. Seringkali mungkin ada yang lebih muda dari kita menegur kita, menasehati kita. Bukan berarti bahwa mereka sok pintar, tapi mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk menggiring kita berada dalam koridor yang benar. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang tetap hidup dalam kekudusan. Hindari sikap-sikap seperti orang Farisi yang mana mereka keras kepala, merasa diri benar, tidak mau mengasihi, dan merasa orang atau menyalahkan orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.